gagal. Makanya kita harus berpikir positif sama Tuhan juga gitu. Ya udah, coba aja try gitu. Kita berpikir positif aja. Mungkin gue emang harus bener-bener memperjuangin sosok orang ini karena mungkin Tuhan emang ngasihnya gitu, caranya gitu. Berarti positifnya gitu aja sih berpikirnya. Berarti gue harus berjuang dulu nih. Sejauh mana nih gue bisa mendapatinya, meluluhkan hatinya. Apakah gue benar-benar mampu bisa membahagiakan dia, bisa menyenengin dia, bisa ngejagain dia gitu. Tuhan pun gak diam, nanti dikasih ini apresiasinya gitu. Kadang membingungkan ya, kadang menjengkelkan ya, kadang menyenangkan ya. Tetap sih yang paling bahagia itu, yang paling menurut gue yang paling sangat-sangat bahagia itu jika hubungan seseorang itu jika udah menikah gitu, udah sampai nenek tua. Nah itu yang namanya cinta abadi, cinta selamanya. Makanya sebenarnya anak-anak muda sekarang itu salah sih sebenarnya nulis kata-kata aku cinta kamu selamanya, itu salah. Padahal umurnya masih 17 tahun. 17 tahun, 21, 25 umurnya udah ngomong kayak gitu. Aku cinta kamu selamanya. Udah tahu-tahu 6 bulan di 2 tahun kemudian putus. Tuh kan. Makanya gak boleh lah ngomong dulu kata-kata aku cinta kamu selamanya. Kata-kata aku cinta kamu selamanya hanya untuk orang-orang yang sudah menikah, berumah tangga, nenek kakek, hidup mati udah sampai tua. Udah cocok itu bungkus. Kata-kata itu cocok untuk orang-orang yang sudah menikah, kakek nenek sampai tua. Kalau di umuran kita mah jangan coba-cobalah ngomong kayak gitu ya. Aku cinta kamu sayang selamanya. Tak tahu besoknya si ceweknya selingkuh, si cowoknya selingkuh, nangis, mewek, patah hati, diblok lagi, benci jatuhnya. Ribet, sinetron judulnya eta mah guys. Sinetron deui. Dalam hubungan itu butuh kerjasama dalam hal apa? Mempertahankan, memperjuangkan, membahagiakan, bukan cuma usaha sendirian. 3M, guys. Dalam hubungan itu butuh kerjasama. Kerjasama dalam hal apa? Pertanyaannya. Mempertahankan, memperjuangkan, membahagiakan. Emang benar sih. Hubungannya dipertahankan selama mungkin, seawet-awet mungkin gitu ya. Dibaik-baikin terus, ada berantem, baikin lagi gitu. Kita yang coba baikin lah. Jangan kita yang pengen dikabarin duluan gitu. Bentang-bentang walaupun kita punya, bentang-bentang misalkan dia yang salah ya. Mending kita yang duluan. Sayang maaf ya, aku kemarin mungkin aku yang salah aja, aku yang salah karena bla 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 atau hal semacam lah gitu. Mending kita yang duluan ngomong aja daripada kita menunggu dia ngomong. Mending kita ngomong yang duluan. Enak lebih gitu. Kalau kita punya salah nggak salah, mending kita ngomong duluan. Seenggaknya kita udah menadahkan tangan duluan. Mau itu mau nggak dimaafin atau nggak dimaafin, terserah orangnya. Yang penting kita udah duluan menadahkan tangan, udah ngomong duluan, udah beres dan kelar udah. Ya bener, hidup nggak selalu manis. Jadi kalau sekarang lagi terluka, sabar aja karena Tuhan punya rencana terbaik buat kamu. Ya emang hidup gak selalu mulus, emang bener. Jadi kalau sekarang lagi terluka, sabar aja. Sabar tuh. Kata-kata ini aja udah nyuruh nyabar. Jadi sabar aja ya.
Buat kamu yang ngalamin di fase selingkuh, di fase kecewa, di fase dibenci sama orang lain, atau kamunya yang membenci gitu, ya udah jalanin fase kamu sendiri aja, udahlah. Cara hidup kamu sendiri, cara fase kamu sendiri, ya udah beres. Dan aku pernah sayang hingga lupa caranya untuk melupakan dan akhirnya tersakiti oleh rasa sayang itu. Aduh, udah, yang namanya pacaran, hubungan pasti ada putusnya, pasti ada kecewanya, pasti ada lah. Udah, yang terpenting itu emang ini sih, emang apa ya, jangan menyakiti lah ya, melukai. Kasihan, aku aja pernah dulu nyakitin, aku pasti minta maaf lah ke orang itu. Sakit guys, kalau disakitin sama orang lain itu pasti sakit guys, rasanya emang sakit. Makanya jangan pernah nyoba nyakitin sih sebenarnya, emang iya. Sekarang kalau aku salah juga, aku pasti sering minta maaf sih. Aku mah mending ngomong duluan, mending ngatain duluan gitu, walaupun orangnya itu masih ada atau nggak ada, yang penting aku udah ikrar mengucapkan aku minta maaf. Aku minta maaf dulu, aku pernah nyakitin kamu, aku udah pernah maki-maki kamu, aku dulu pernah nampar kamu, aku dulu pernah sengaja melakukan pelampiasan, aku sengaja macarin teman kamu misalnya, aku minta maaf. Ya udah, masih ada waktu untuk memaafkan seseorang, meminta maaf guys. Jangan berat untuk meminta maaf. Udah, kalau misalkan masih berat, berarti ya masalahnya hati kamu gitu ya. Tuhan udah ngasih petunjuknya mungkin, tapi kamunya mungkin belum ready ya, belum siap. Mungkin kamu baru akan tahu arti kehadiranku setelah aku benar-benar pergi. Setelah aku benar-benar pergi, kayak kata-kata apa sih? Aku bohong jika aku tak merindukanmu. Cinta aku ke kamu bagaikan garam di lautan, tidak terlihat tapi akan selalu ada selamanya. Ketika cinta dipisahkan oleh jarak, maka di saat itulah seseorang diajarkan tentang arti ketulusan dan kesetiaan cinta yang sebenarnya. Hanya karena seseorang selalu mengalah, bukan berarti ia tak bisa melawan. Akan ada kekuatan yang besar ketika seseorang merasa disudutkan. Merasa disudutkan, mending ngopi heula. Nikmat bang, sumpah, alhamdulillah dikasih kenikmatan kopi ya. Alhamdulillah. Kamu bisa memberi tanpa cinta, tapi kau tak akan pernah bisa mencintai tanpa memberi. Selamat datang bulan baru. Cintaku masih sama seperti sebelumnya kepada seseorang di bulan lalu. Masih dia aja, only and only, the only one. Iya anjir, so sweet gak? Cintaku masih sama kayak seperti sebelumnya katanya. Cinta tidak cemburu, jika cemburu itu bukan cinta melainkan ego untuk memiliki. Carilah wanita yang sudah menemanimu sebelum kamu mencapai keberhasilan. Iya bener sih. Ya mana ada sih logikanya, ya mana ada sih yang mau menjalani di fase dalam proses ya. Di fase dalam proses menuju keberhasilan itu emang susah banget sih.
bakalan susah banget. Susah bangetnya itu ya terkadang nggak ada yang bantuin gitu ya kan. Tapi ketika kita udah mencapai puncaknya, ketika kita berhasil, ya pada datang gitu. Jadi ya pada datang lah. Jadi pengen menikmati hasilnya ya. Gue kayak ingat kata-katanya siapa ya. Kok gue lupa lagi ya. Bukan wanita yang ada saat kamu berhasil atau wanita yang kamu cari lagi saat kamu sudah berhasil. Percayalah, wanita simpanan atau selingkuhan, wanita kedua, ketiga, dan seterusnya, mistress, akan membawamu kembali di titik nol. Ke titik nol katanya tuh. Cari pasangan itu nggak perlu yang mapan, yang penting kita tahu apa rencana dia untuk kedepannya dan kamu ada di dalam rencananya. Nggak perlu profesinya harus ini harus itu. Memang cinta juga butuh makan, namun ada satu perasaan di mana berjuang bersama itu nikmat sekali. Bareng-bareng, anjir keren sumpah. Gue respect nih dengan orang yang membuat kata-kata seperti ini, anjir gila. Pengalamannya mungkin lebih pahit, lebih jam terbangnya lebih banyak, anjir keren. Gue salut.